Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat selalu. Pada pertemuan yang kedua kali ini, tak lupa Ibu berharap selalu agar kalian juga Ibu selalu sehat. Di masa pandemi, tak bosan-bosannya Ibu selalu mengingatkan, jagalah protokoler kesehatan dimanapun kalian berada. Yang pertama, selalu menggunakan masker, kemudian cuci tangan, dan jaga jarak. Dan jangan lupa selalu beribadah kepada Allah agar kita selalu dalam perlindungannya. Baik anak-anakku yang Ibu banggakan, pada pertemuan kedua kali ini Ibu akan membahas tentang ekonomi kreatif. Seperti biasa, Ibu berharap setelah mempelajari materi kali ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan satu, pengertian ekonomi kreatif, kemudian yang kedua, setelah kalian mempelajari materi ini adalah kalian harus tahu mengapa ekonomi kreatif itu penting dilaksanakan di Indonesia. Yang ketiga, manfaat ekonomi kreatif. Yang keempat, aktivitas individu setelah kalian nanti mempelajari ini. Kemudian yang kelima adalah apa hambatan ekonomi kreatif dan jenis-jenis apa sajakah jenis-jenis industri kreatif itu. Dan yang ketujuh adalah upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Dan nanti di terakhir Ibu akan memberikan kuis. Nah, semoga kalian senang mendengarkan materi yang akan Ibu bicarakan pada kesempatan kali ini. Baik, yang pertama, pengertian ekonomi kreatif. Apakah ekonomi kreatif itu? Nah, dalam seorang ahli yang bernama Hawkins mengatakan bahwa ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghadirkan ide atau gagasan, tidak melakukan hal-hal yang rutin dan berulang. Nah, ide atau gagasan dalam ekonomi kreatif ini adalah merupakan kreativitas yang orisinil dan dapat dimiliki sebagai hak kekayaan intelektual yang disingkat dengan HKI. Nah, itulah pengertian dari ekonomi kreatif. Yang kedua, mengapa ekonomi kreatif ini di Indonesia penting dibangun? Alasan yang pertama adalah satu, memberikan peluang kontribusi ekonomi yang signifikan. Dua, dapat menciptakan iklim bisnis yang positif. Tiga, berpotensi menciptakan inovasi dan kreativitas bangsa. Yang keempat, dapat membangun citra dan identitas bangsa. Yang kelima, ekonomi kreatif mengembangkan prinsip ekonomi kepada sumber daya yang terbarukan. Yang keenam, dapat menciptakan keunggulan kompetitif suatu negara. Dan yang ketujuh, memberikan dampak sosial yang positif. Nah, sekarang apa manfaat ekonomi kreatif? Nah, manfaat ekonomi kreatif yang pertama adalah munculnya bisnis startup. Apa itu bisnis startup? Nah, bisnis startup ini adalah merupakan perusahaan rintisan atau perusahaan yang baru saja dibangun dan bergerak dalam bidang teknologi dan informasi. Tentu kalian tahu ya, zaman sekarang misalkan Gojek, shop online,
tiket.com, Belly, dan lain-lain. Yang kedua, manfaat ekonomi kreatif adalah percepatan inovasi. Yang ketiga, bisnis menjadi lebih kompetitif. Yang keempat, menciptakan manusia yang kreatif. Yang kelima, meningkatkan kualitas produk. Dan yang keenam, membuka lapangan kerja. Terakhir adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, di dalam ekonomi kreatif ini, Ibu akan memberikan satu aktivitas individu yang harus kalian kerjakan. Apa saja itu? Nah, kalian tahu bahwa dunia startup sedang menjadi suatu tren di Indonesia akhir-akhir ini. Berbagai kisah sukses dari startup lokal seperti Gojek, Bukalapak, atau Traveloka menjadi pemicu semangat munculnya startup baru. Setiap tahun bahkan setiap bulan banyak startup yang bermunculan. Sekarang ini terdapat setidaknya lebih dari 1.500 startup lokal yang ada di Indonesia. Nah, ini dikutip dari Daily Social. Yang berikutnya, potensi pengguna internet di Indonesia yang semakin meningkat dan dari tahun ke tahun menjadi katalis mendirikan sebuah startup. Nah, anak-anak yang Ibu banggakan, di sini kamu akan mengerjakan satu kegiatan individu berikut kegiatannya. Satu, kerjakanlah aktivitas individu berikut ini, di mana kalian akan menjawab mengapa bisnis startup saat ini berkembang dengan pesat. Berikan penjelasan. Apakah yang dimaksud dengan startup? Lalu identifikasi keuntungan dan kerugian dengan berkembangnya bisnis startup ini. Carilah informasi di internet startup yang saat ini terdapat di Indonesia dan berilah penjelasan seperti tabel di bawah ini. Kalian nanti akan Ibu berikan tabel, di mana tabel tersebut meliputi contoh startup Gojek misalkan. Nah, kegunaannya itu untuk apa? Yaitu untuk transportasi. Lalu kemanfaatannya untuk masyarakat. Itu adalah untuk mempermudah layanan transportasi. Nah, kirimkan hasil kerja ini kepada Ibu, difotokan melalui WA, boleh dijapri. Kerjakan di buku tulis ya, seperti biasa. Satukan dengan mengerjakan tugas modul 1. Tidak boleh dicampur dengan pelajaran lain. Nah, itulah kegiatan dari aktivitas individu ini. Baik, Ibu lanjutkan materinya tentang hambatan ekonomi kreatif. Apa saja hambatan ekonomi kreatif? Yang pertama, minimnya jumlah, kualitas, dan kuantitas sumber daya manusia yang kreatif. 2, payung hukum untuk perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI ini masih lemah. Yang ketiga, sulitnya memperoleh pembiayaan. Yang keempat, tidak semua masyarakat memberikan antusiasme dan apresiasi terhadap hasil karya industri. Yang kelima, akses bantuan bahan baku yang masih terbatas. Yang keenam, pemanfaatan iptek pada ekonomi kreatif masih kurang. Nah, itulah beberapa manfaat. Dan berikutnya adalah tentang jenis-jenis industri kreatif. Ada beberapa jenis industri kreatif yang sudah berjalan di Indonesia.
Contohnya satu periklanan atau advertising, yang kedua arsitektur, yang ketiga pasar barang seni, yang keempat kerajinan atau craft, yang kelima desain, 6 fashion, 7 permainan interaktif atau games, 8 video, film dan fotografi, 9 seni pertunjukan, 10 penerbitan dan percetakan, 11 musik, 12 tentang layanan komputer dan software, kemudian 13 TV, radio atau broadcasting, dan yang ke-14 riset dan pengembangan. Berikut materi terakhir tentang upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Apa saja yang harus dilakukan? 1. Pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. Yang kedua, peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. Yang ketiga, Pekan Produk Kreatif Indonesia atau PPKI dengan 3 kegiatan utamanya berupa pameran, konvensi, dan gelar seni. Yang keempat, Festival Ekonomi Kreatif, contohnya Java Jazz, kemudian Jakarta Food, dan Fashion Festival. Yang kelima, wahana kreatif merupakan karya dan budaya bangsa yang ditampilkan di bandara internasional dan tempat tujuan wisata. Yang keenam, peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. Yang ketujuh, riset kreatif dan fasilitas pemberian insentif. Yang kedelapan, fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif. Dan yang kesembilan, penciptaan identitas lokal dan nasional. Nah, anak-anak, mudah-mudahan materinya bisa diterima dengan baik. Berikutnya adalah kuis ya. Seperti biasa, Ibu akan tutup dengan kuis. Kuisnya berupa 6 pertanyaan yang harus kalian jawab dalam buku latihan IPS. Ya, berikutnya yang kuisnya adalah sebagai berikut. 1. Mengapa ekonomi kreatif penting dibangun di Indonesia? Pertanyaan kedua, sebutkan 4 manfaat ekonomi kreatif. Yang ketiga, mengapa startup cepat berkembang di Indonesia? Yang keempat, sebutkan 4 hambatan ekonomi kreatif. Dan yang kelima, berilah 5 contoh jenis ekonomi kreatif yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Dan yang terakhir, sebutkan 3 upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Nah, anak-anak, demikian materinya dan kuisnya. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan penuh semangat. Ibu akhiri pelajaran kali ini, tetap semangat. Semoga kalian bisa lancar mengerjakan soal-soalnya. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.